Baru-baru ini, ada sebuah informasi dari seorang YouTuber dari channel Win1 Nur. Channel ini menyampaikan bahwa bahasa Indonesia sudah diakui oleh dunia, bahkan telah tercantum sebagai bahasa yang melalui proses diciptakan. Video dari channel ini juga menjelaskan, bahwa ada dua bahasa yang unik. Dikarenakan kedua bahasa itu terwujud karena melalui sebuah proses penciptaan. Salah satunya, yaitu bahasa Indonesia, dan untuk Profesor Malaysia, yaitu Profesor Abdul Muati Ahmad, yang pernah mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, atau mana ada bahasa Indonesia. Pernyataan Profesor Malaysia ini, seolah-olah telah ditertawakan oleh dunia di setiap negara yang mengetahui sebuah kebenaran dalam berpikir. Profesor Malaysia ini harusnya melihat dan mendengar apa yang telah dikatakan dan ditulis untuk sebuah pengetahuan tentang bahasa di dunia, pada setiap negara, bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu dari dua bahasa yang terwujud melalui sebuah proses penciptaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, melanjutkan video yang kemarin, yang tidak saya sangka begitu banyak mengundang antusiasme masyarakat Indonesia, para penonton ini, dan ya, akhirnya saya harus mencari sumber konten baru. Baik, kemudian kita bahas lagi ke video kemarin. Ya, di video itu dikatakan oleh Profesor asal Malaysia bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, dan itu adalah propaganda yang sangat sering saya dengar di Aceh ketika saya kuliah ya di sana di akhir-akhir pasca reformasi, ketika tensi sedang tinggi antara Aceh dan Indonesia. Dan bukan kebetulan yang mempropagandakan itu di Aceh adalah teman-teman saya yang berkuliah di Malaysia yang kembali ke Aceh gitu. Dan itu yang dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, yaitu hanyalah bahasa Melayu, persis seperti yang dikatakan oleh Profesor Abdul Muati Ahmad. Ya, tapi apakah dunia setuju dengan pernyataan beliau? Dan juga diyakini oleh banyak rakyat Malaysia dan sebagian oleh teman-teman saya di Aceh dulu ya, dan sekarang saya rasa tidak lagi, karena situasi di Aceh benar-benar sudah berubah sejak awal 2000-an ketika tensi masih tinggi, kemudian pasca tsunami, ketika kami akhirnya berdamai dan kembali ke rumah besar Indonesia. Baik, untuk mengetahui apakah dunia setuju dengan apa yang dikatakan Malaysia atau itu hanya milik mereka saja, di sini saya akan tampilkan sebuah informasi buku ensiklopedia untuk anak, salah satu buku ensiklopedia yang paling banyak dibaca oleh anak-anak di dunia, Ensiklopedia Disney. Nah, buku ini terdiri dari 24 seri mengajarkan anak-anak tentang berbagai hal, mulai dari tubuh manusia, kemudian hewan, alam, pegunungan, komunikasi, dan lain sebagainya, dengan cara menyenangkan ala Disney ya. Ada gambar Mickey, Donald, dan juga Pluto di sana. Nah, buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, di antaranya bahasa Prancis yang menjadi bahasa yang digunakan di Prancis tentu saja, tapi selain itu juga dipakai di Belgia, di Luxembourg, di Swiss, Kanada, lebih dari separuh Afrika ya, mulai dari Gabon, Kamerun, Mali, dan sebagainya itu, dan juga di Amerika Selatan seperti di Haiti, Guadeloupe, Martinique gitu kan. Dan juga kalau di Pasifik itu ada Tahiti, ada Kaledonia Baru. Jadi di seluruh dunia buku ini beredar dalam bahasa Prancis, juga ada dalam bahasa lain, Jerman, Italia, Belanda, seperti itu. Nah, untuk penonton channel ini yang ada di Malaysia, buku ini bisa dibeli di Carousel. Ya, Carousel gitu, dan harganya itu 250 ringgit untuk satu serinya. Saya pikir untuk negara semaju dan sekaya Malaysia ini tidak terlalu mahal ya. Ya, ke-24 seri buku ensiklopedia Disney ini ditulis oleh satu tim penulis
Zan Connolly, Anita Ganeri, Richard Thames, Colin Oatley, dan Richard L. Thames. Ya, selain di Malaysia, buku ini juga bisa dibeli di Singapura. Di sana harganya $14 Singapura. Salah satu dari ke-24 buku itu membahas tema komunikasi, communication di communication kalau di dalam bahasa Prancisnya, dan ditulis communication dalam bahasa Inggris. Dan buku ini juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Komunikasi. Dan buku itu sekarang ada di tangan saya. Ini Komunikasi namanya ya. Apa yang menarik? Kenapa buku ini saya bahas video terkait dengan pembahasan profesor kemarin? Itu karena di sini ada di halaman 12 ya, kita lihat. Nah, di halaman 12 ini, di sini tentang kata dan bahasa. Tentang kata dan bahasa. Kita lihat nih di sini, ini gambarnya. Ya, ada anak yang berbicara, bagian pita suara, dan di sini ada fakta menarik. Ya, ada fakta menarik. Itu khasnya buku-bukunya ensiklopedia Disney. Nah, di fakta menarik ini, kita lihat apa yang dikatakan. Di fakta menarik ini ada sekitar 5.000 sampai 6.000 bahasa yang berbeda yang diucapkan orang di seluruh dunia. Kemudian nih, ya, kita lihat. Ditulis satu bahasa untuk semua. Di sini nih menariknya. Kebanyakan bahasa berkembang secara alami. Namun, bahasa Esperanto dan bahasa Indonesia diciptakan. Jadi dari 6.000 bahasa di dunia ini hanya 2 bahasa yang diciptakan, yaitu bahasa Esperanto dan bahasa Indonesia. Esperanto diciptakan sebagai bahasa dunia pada tahun 1887. Ini di ensiklopedia Disney ya. Namun, hanya kira-kira 1 juta orang yang sekarang memakainya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Indonesia pada tahun 1945. Bahasa ini diciptakan agar penduduknya bisa saling berkomunikasi. Nah, pada saat buku Disney ini ditulis, ada lebih dari 250 bahasa di Indonesia katanya. Ya, kenyataannya kita lebih 700 ya. Mereka belum update informasinya. Namun, rakyatnya dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan hanya 1 bahasa. Oke? Dan Profesor Abdul Muaddi Ahmad dan profesor-profesor lain di Malaysia dan juga para netizen Malaysia yang hanya mampu mengatakan IQ gorila, hidung jambu, ya, bangsa babu dan sebagainya. Meskipun Anda mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, tapi inilah yang diajarkan oleh Disney Barat yang kalian jadikan kiblat itu kepada anak-anak di seluruh dunia. Ya, apakah yang berbahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Italia. Mereka katakan apa? Dari 5.000 sampai 6.000 bahasa di dunia, hanya 2 bahasa yang diciptakan. Jadi bahasa Indonesia itu diciptakan. Kenapa diciptakan? Ini seperti yang dijelaskan oleh salah seorang komentator di channel ini. Dan ini diungkapkan oleh seorang penonton video yang kemarin. Dikatakan di sana oleh Suradi 2164, bahasa Indonesia itu sudah mengalami proses yang begitu panjang, yang saya ingat melalui beberapa tahapan dari ejaan Swandi, EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan masih ada lagi penyempurnaan bahasa yang merupakan gabungan dari ratusan bahasa asing, dari bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Cina, Arab, dan masih banyak lagi gabungan beberapa bahasa asing, daerah, dan lain-lain. Ya, jadi kita lihat, begitulah bahasa Indonesia di mata dunia. Begitulah bahasa Indonesia diajarkan kepada anak-anak di seluruh dunia di berbagai bahasa. Berbeda sekali dengan yang dipropagandakan oleh Anda di sepenanjung Malaysia sana. Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak.
Mana ada bahasa Indonesia? Saya yakin saudara-saudara kami di Sabah dan Sarawak tidak seperti itu. Mereka lebih terbuka karena mereka berbagi daratan dengan kami Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Kepada Profesor Ahmad Muaiti, Ahmad, jika Anda menonton video ini, ya saya persilahkan Anda untuk mempropagandakan itu kepada rakyat di Malaysia, karena saya paham situasi Anda yang sekarang begitu terjepit oleh India dan Cina, dua bangsa yang kalian pilih untuk beradu kepala, saling berhadapan begitu dengan memisah-misahkan mereka dalam kategori bangsa yang berbeda. Dan saya yakin usaha Anda di Semenanjung akan berhasil, karena seperti yang orang-orang Malaysia berkomentar di video ini dan di mana-mana pengalaman kami dan orang-orang Indonesia lain yang berdebat dengan Malaysia. Saya tidak mengatakan kalian itu di Malaysia seperti katak di dalam tempurung, tapi saya lebih melihatnya seperti, karena Anda cukup pintar ya, wawasan cukup luas, tapi saya melihatnya lebih seperti katak di dalam sumur, gitu ya. Jadi lebih luas. Anda melihat langit yang luas, dan langit itu adalah Inggris, penjajah Anda, Barat sebagai kiblat Anda. Yang tidak Anda tahu bahwa di luar apa yang Anda pandang di langit sana, masih ada langit yang lebih luas, masih ada dunia yang lebih luas di luarnya. Itulah yang membedakan kita, bangsa dengan mentalitas merdeka seperti kami, dengan mentalitas terjajah seperti Anda. Itulah bedanya mentalitas dari bangsa yang pohon ditanam dengan biji dengan mentalitas bangsa populasi. Demikian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Begitulah ternyata bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu di antara dua bahasa yang unik, yang tercipta atau diciptakan. Bahasa Indonesia diciptakan dengan sengaja, untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Karena begitu banyak bahasa yang ada di seluruh wilayah Indonesia, yang jumlahnya hingga ratusan bahasa. Hampir seluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia, ada pada bahasa Indonesia. Lalu dibentuk dan diproses untuk diserap menjadi bahasa Indonesia, juga disesuaikan dalam penyebutan serta penulisannya. Proses demi proses pun dilakukan untuk menciptakan bahasa Indonesia, demi menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berbanggalah kita, sebagai rakyat Indonesia, karena memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diakui dunia. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.